Selamat datang di pembelajaran kita. Dalam video ini, kita akan membahas teori perkembangan kognitif Jean Piaget, sebuah teori penting untuk memahami bagaimana anak berpikir dan belajar. Mari kita mulai, dan semoga bermanfaat untuk kita sebagai calon guru MI dan SD. Jean Piaget adalah seorang psikolog asal Swiss yang hidup pada tahun 1896 hingga 1980. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam studi perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, anak bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi individu yang memiliki cara berpikir khas sesuai tahap usianya. Fokus Piaget adalah bagaimana anak membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam teori Piaget, ada 4 konsep utama yang perlu kita pahami. Pertama adalah skema. Skema adalah kerangka berpikir atau pola mental yang dimiliki anak untuk memahami lingkungannya. Misalnya, seorang anak punya skema bahwa bola itu benda bulat yang bisa dilempar dan memantul. Kedua adalah asimilasi. Asimilasi terjadi ketika anak menghadapi pengalaman baru, tetapi ia memasukkannya ke dalam skema yang sudah ada. Misalnya, anak melihat jeruk dan menganggap jeruk itu sama dengan bola karena sama-sama bulat. Ketiga adalah akomodasi. Akomodasi terjadi ketika anak menyadari bahwa pengalaman baru tidak sesuai dengan skema lama, sehingga ia harus menyesuaikan atau membentuk skema baru. Misalnya, anak kemudian tahu bahwa jeruk tidak sama dengan bola, karena jeruk bisa dimakan sedangkan bola tidak. Yang keempat adalah equilibration atau keseimbangan. Anak terus berusaha menyeimbangkan antara asimilasi dan akomodasi agar pemahamannya tentang dunia semakin akurat. Proses inilah yang membuat perkembangan kognitif berjalan dari tahap ke tahap berikutnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak berlangsung dalam 4 tahap utama. Tahap pertama adalah sensori motor, sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui panca indera dan gerakan. Mereka mulai memahami konsep objek permanens, yaitu kesadaran bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Contohnya, saat bayi bermain cilukba, ia mulai belajar bahwa wajah ibunya tetap ada meski tertutup tangan. Tahap kedua adalah praoperasional, usia 2-7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol seperti bahasa dan gambar. Namun, cara berpikirnya masih egosentris, sulit melihat sudut pandang orang lain, dan sering menunjukkan animisme, yaitu menganggap benda mati memiliki kehidupan. Contohnya, anak bisa berkata, boneka saya sedang lapar, atau mobil mainan saya capek. Dalam pembelajaran, anak bisa menggunakan gambar atau alat peraga sederhana untuk mengenal konsep bilangan. Tahap ketiga adalah operasional konkret, usia 7-11 tahun. Anak sudah mulai berpikir logis, tetapi masih membutuhkan benda nyata. Mereka sudah mampu memahami konservasi, misalnya jumlah air tetap sama meski bentuk wadah berbeda. Mereka juga bisa mengklasifikasi dan menyusun benda berdasarkan urutan. Contoh di kelas, guru bisa meminta siswa menyusun lidi dari yang terpendek ke yang terpanjang, atau mengelompokkan bangun datar berdasarkan jumlah sisi. Tahap keempat adalah operasional formal, mulai usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak, membuat hipotesis, dan menyusun kesimpulan logis. Mereka bisa menggunakan pola pikir ilmiah untuk memecahkan masalah. Misalnya, dalam pelajaran IPA, guru bisa mengajak siswa membuat percobaan sederhana, seperti menebak apa yang terjadi jika es dibiarkan di bawah sinar matahari, lalu menguji hipotesis tersebut. Dari teori Piaget, kita belajar bahwa pembelajaran matematika di SD, MI harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Misalnya, pada tahap praoperasional dan operasional konkret, anak-anak masih sangat membutuhkan benda nyata untuk memahami konsep. Jadi ketika mengajarkan penjumlahan, guru bisa menggunakan kelereng, lidi, atau balok. Permainan edukatif juga sangat membantu, seperti puzzle, congklak,
atau permainan kelompok yang mendorong anak belajar logika dan klasifikasi. Selain itu, guru perlu menggunakan gambar dan visualisasi. Contohnya, untuk menjelaskan pecahan, gunakan gambar pizza yang dipotong-potong sehingga anak bisa membayangkan setengah, sepertiga, atau seperempat dengan lebih mudah. Diskusi kelompok kecil juga penting, karena dapat membantu anak keluar dari cara berpikir egosentris dan belajar mendengarkan pendapat orang lain. Terakhir, pembelajaran matematika harus bertahap, mulai dari konkret, lalu semi-konkret, hingga akhirnya menuju abstrak. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep matematika dengan lebih bermakna, bukan hanya menghafal rumus.